kunjungi hari ini. Tuh. Di sini dong. Di sini. Ini dong. Oh, oleh pasangan ideal dari Sate Si Bungsu ya. Mohon maaf ya nggak pakai ikat lagi santai. Di sini di dia. Sate Bungsu makin maju, alhamdulillah. Berkah, menjaga lingkungan, ya kasa sama. Dia. Oh, alhamdulillah. Jadi makin berkembang. Tahun kamari jeung tahun ayeuna lebih tinggi mana? Tinggi ayeuna. Tahun kemarin. Oh, yang tahun kami tahunnya tinggi ayeuna. Ya. Bulan puasa teh. Kunjungannya lebih tinggi. Berarti insya Allah tahun harap lebih tinggi lagi. Tinggal kualitas ya. Karpetnya nanti yang baru ya, pasang karpet. Karena ini kita benerin ya. Ini kebiasaan rumah makan kita lah yang tradisi itu tidak pernah mengutamakan mutu layanan. Bahwa dia bisa beli mobil itu dari pelanggan. Dia bisa beli HP bagus dari pelanggan. Dia bisa bangun rumah bagus dari pelanggan. Bahkan ada yang sampai istrinya nambah, itu uang pelanggan yang dibelanjakan. Untuk itu layanilah pelanggan. Contoh, saya selalu memperhatikan sederhana. Eta samak di tukang sate atau rumah makan 10 tahun ganti-ganti. Wah, tekil eta. Padahal si pelanggan tuh berhak duduk di tikar yang baik. Ari kasur di imahna diganti, alus. Ari bajuna alus, ai budakna ulin make duit tinu keropak warung, ai samakna teh diganti-ganti, tikernya kan. Lalangit, eta tiba heula tepi ka ina asbes, ari imahna kentengna meuni alus. Ganti yang baik. Toilet, ganti yang bersih. Karena apa? Karena manusia itu, kata ajaran Islam, itu harus pandai bersyukur. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah. Siapa yang kufur, maka akan turunkan azab. Konteksnya jangan tinggi-tinggi. Saya mah versi saya aja konteksnya. Yang disebut bersyukur, punya rumah makan, warung sate, datang pelanggan, sambut dengan senyum, siapkan tikar yang baik, siapkan gelas yang bersih, siapkan piring yang baik. Kemudian ketika dia bayar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, kalau pajak ceritain bahwa ada 10% harus bayar pajak daerah, itu bersyukur. Gitu kan? Toiletnya yang bersih. Setiap pulang bila perlu nanti begitu naik mobil ada yang nganter. Terima kasih atur nuhun atas kunjungannya. Jangan lupa mampir lagi ya, kalau ada kurang-kurang dikit mohon sampaikan pada kami kekurangan kami. Woi. Bajuna kudu nu alus. Nah, karena tukang sate itu baju yang terbaik itu baju yang dipakai ketika menerima pelanggan. Berarti para pelanggannya diistimewa. Baju-baju pegawainya harus bagus-bagus. Cermin bahwa pegawainya sejahtera. Gitu ya. Jadi kenapa rumah makan yang tradisional banyak yang gulung tikar pada akhirnya? Karena tidak menjaga mutu. Terus logikanya dibalik. Semakin banyak tamu, maka semakin tinggi diskon. Semakin banyak tamu, maka semakin tinggi diskon. Kenapa? Ketika banyak tamu masuk, semakin kita memberikan layanan yang terbaik. Jangan dibalik. Ketika musim lebaran, digetok pelanggan. Salah. Harusnya kasih diskon. Biasa 1000 tusuk. Satu tusuknya untung 300. Sekarang laku 5.000 tusuk. Ngambil 200, pendapatannya nih. Ini, jadi saya bersyukur nih punya adik, punya rumah makan dari kecil, dari kehujanan, dari di bawah pohon, sekarang berubah menjadi rumah makan yang baik dengan kualitas saya lihat semakin baik. Apa yang saya sampaikan selalu dengar sampai toilet segala macam didengar. Semoga semakin maju. Jadi jangan suka ngomong Cina. Nah, jangan begitu. Belajar sama orang-orang Cina. Rumahnya jelek, tapi tokonya bagus. Itu orang Cina. Rumahnya jelek, tokonya bagus. Lain dibalik, tokona butut, imana alus. Jangan. Kayak saya, misalnya selalu mengutamakan apa yang menjadi keinginan publik. Kenapa? Karena tuan saya rakyat. Nah, kalau
Ini tuannya adalah para pelanggan. Dan udah tahu ini nih orangnya baik. Kalau orang makan kemudian tidak bisa bayar, ikhlas. Sudah, mangga terkedah ditahan KTP. Nah, kenapa? Karena kita sedang memberikan makanan pada orang yang lapar. Berilah orang yang membutuhkan. Jadi membantu itu ketika orang membutuhkan, ketika jalan kaki dikasih tumpangan, orang akan ingat selamanya. Ketika kita sudah naik mobil ditawarin tumpangan, yang ada artinya. Moga Sate Si Bungsu semakin berkembang, semakin pesat, dan tetap menjaga kualitas. Jangan lupa kalau dari Sadang, Purwakarta, mau arah Subang, mau arah Cirebon, mau arah Majalengka, mau arah Bandung, yang lewat jalur arteri Sadang Subang, mampir Sate Si Bungsu Cikuda yang ada patung kudanya. Bisa jadi ke depan ketika satenya sudah semakin bagus, patung kudanya ganti. Eta mah patung kuda zaman baheula, ganti yang kayak di lemur Pakuan. Bikin patung kuda yang keren, kasih air mancur kanan kirinya biar keren. Jadi ketika malam hari dikasih kotak kecil di jalannya, ketika malam hari keluar tuh patung ininya air mancurnya warna-warni, makin top. Ya, jangan lupa ya. Sekarang sudah lengkap, ada sate, tahu goreng, gulai, sop, terus kelapa, ya kan? Karedok, ya kan? Minum kelapa muda boleh, yang tidak boleh itu adalah punya istri muda.